Ustadznya udah bergabung dengan kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Majelis sudah Waalaikumsalam dibuka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Pak Dino. Apa kabarnya? Baik, baik. Allah barik fikum. Semoga Allah berkahi. Mhm. Kita sudah bisa memulai. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz. Taib, Oke. jazakumullah khair. Barakallahu fikum, Pak Dino dan juga tim ya, Bumi Mengaji dan yang lainnya. Saung Muslimah ya, Saung Ukhwah Muslimah, USA, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, Allah mudahkan kita untuk dapat berjumpa kembali melalui udara ya, melalui daring atau online, melalui pertemuan via Zoom untuk bersama kita belajar menuntut ilmu agama Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya dengan ilmu, dan Allah memuliakan para ulama. Karena para ulama lah yang paling mengenal Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ilmu oleh Allah sehingga mengetahui ma'rifatullah dan juga mengetahui hukum-hukum Allah, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, kemudian bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah, juga tujuan hidup kita. Dan di antara ilmu yang Allah ajarkan kepada para nabi, para rasul, dan juga para ulama, yaitu mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama, yaitu mereka yang mengenal Allah dan mengenal hukum Allah, melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk berilmu, untuk menuntut ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illa la ilaha illallah, dalam surat Muhammad ayat 19. Berilmulah engkau ya, tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Maka di hadapan kita insya Allah ini adalah kitab yang sangat agung ya. Di dalamnya penuh dengan ilmu, karena di dalamnya dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Kitab Tauhid. Kita sudah tahu bahwa Kitab Tauhid merupakan kitab yang syarat ya di dalamnya dengan ilmu, khususnya ilmu tauhid, khususnya tauhid uluhiyah. Walaupun di dalamnya juga akan disebutkan tauhid rububiyah dan juga asma wa sifat. Ya. Dan kitab ini subhanallah ya, memiliki keberkahan. Terbukti bahwa kitab ini semenjak ditulis oleh beliau rahimahullah ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, sampai saat ini kitab ini dipelajari oleh banyak kaum muslimin di seluruh dunia ya. Bahkan guru-guru kita, mungkin guru dari guru-guru kita ya, mereka terus mempelajari kitab ini, dan alhamdulillah para ulama pun terus menjelaskan, mensyarah
baik syarah yang panjang ya, syarah yang panjang maupun yang ringkas ya. Dan di hadapan kita, alhamdulillah ini merupakan syarah yang ringkas yang ditulis oleh ulama besar, ulama kibar saat ini zaman ini ya, yang masih hidup, Syekh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan mufti ya, mufti kerajaan Arab Saudi yang beliau namakan dengan Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Insya Allah kita akan membacakan ya, ringkasan syarah ya, ringkasan dari kitab Tauhid yang disebutkan oleh beliau yaitu Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi kita akan membersamai bersama kita ya, dalam kajian kitab baca kitab ulama ini yaitu kitab ini. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga ini bermanfaat buat kami dan juga buat kita semua, buat kaum muslimin sehingga kita mendapatkan manfaat yang agung dari buku ini khususnya yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan mempelajari tauhid itu akan memurnikan akidah kita dan membuat kita semakin ikhlas untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti metodenya kajian kitab ini ya kita akan bacakan untuk sementara muqaddimah, kemudian nanti boleh host membacakan per bab ya. Jadi dimulai nanti bab 1 Kitab Tauhid, ya, kitab terjemahannya kita baca ya sampai selesai. Setelah itu kita akan membacakan penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Fauzan dari kitab tersebut. Taib, mukadimahnya akan saya bacakan dahulu. Qala Syekh Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih bin Fauzan Hafizullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Fahada syarhun mujazun ala kitab tauhid li Syekhil Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kata beliau ini adalah syarah yang ringkas ya, yaitu kitab tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyatil hadithati. Aku menulisnya, kata beliau ya, syarah ini dengan metode madrasiyah, yaitu pembelajaran hadis modern. Pembelajaran modern artinya dengan apa? Dengan sistematika ya, sistematika. Nanti kita akan ketahui ya, bahwa di antara sistematika beliau mensyarah kitab tauhid ini sederhana banget. Yang pertama beliau nanti akan jelaskan penjelasan secara bahasa dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang disampaikan oleh eh, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Kemudian beliau akan menyampaikan hubungan ya, korelasi antara ayat dan bab, yaitu judul bab. Setelah itu beliau akan jelaskan makna secara global dari ayat atau hadis. Kemudian setelah itu manfaat-manfaat atau fawaid yang bisa diambil dari ayat atau hadis tersebut. Ya, seperti itu. Ya, makanya beliau sebutkan, beliau tulis ringkasan ini, syarah ringkasan ini dengan metode pembelajaran yang modern. Ya. Untuk apa? Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Kata beliau, agar mudah dipahami oleh kaum muslimin, khususnya bagi para pemula yang menuntut ilmu. Ya. Di antaranya kita semua ini ya. Para pemula menuntut ilmu itu, ilmu agama ini ya, khususnya kita semua ya. Kemudian
wa arjullaha an yanfa'a bihi. Kata beliau, aku memohon kepada Allah agar Allah bisa memberikan manfaat ya, dari tulisan ini, wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah, dan semoga ya beliau berharap tulisan ini menjadi kontribusi dalam menyebarkan ilmu dan memperbaiki akidah kaum muslimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Salih ibn Fauzan ibn Abdullah ibn Fauzan hafizahullahu taala ya. Taib. Kemudian sedikit beliau menjelaskan tentang biografi penulis kitab tauhid ya. Qala mu'alif rahimahullah taala ya. Beliau mengatakan nubzatun mujazatun an hayatil muallif, yaitu sekilas ya tentang biografi atau kehidupan penulis, yaitu kitab tauhid. Yang pertama nasabuhu ya, nasab nama penulis kitab tauhid tersebut. Qala, beliau mengatakan huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali min Ali Musyarrif ya, min ahli Musyarrif min qabilati Bani Tamim al-masyhurah wa imamud da'wati salafiyah fi Najdin wa ghairiha. Siapa beliau penulis kitab tauhid ini? Beliau adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali dari keluarga Al-Musyarraf, dari kabilah Bani Tamim yang terkenal, dan beliau merupakan imam dakwah ya, imam yang menyeru kepada dakwah salafiyah ya, menyeru kepada dakwah salaf, kembali kepada pemahaman para salafus saleh di kota Najd ya dan selainnya. Kemudian nasy'atuhu wa ilmuhu, kelahiran, perkembangan kehidupan beliau dan juga keilmuan beliau ya. Beliau wulida fi baldatil Uyainah. Beliau itu lahir di kota Uyainah ya, di Arab Saudi, salah satu kota di Arab Saudi ya. Qurba Madinatir Riyadh, dekat dengan kota Riyadh ya. Kapan beliau lahir? Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafizal Qur'an al-Karim wa huwa shaghir. Dan beliau telah menghafal Quran ketika beliau saat kecil ya. Jadi beliau itu kelahiran abad ke 1100 ya. 1200, abad ke-12 ya. Sekarang sudah abad ke-15 Hijriah ya. Berarti 3 abad yang lalu, 300 tahun yang lalu. Sekarang kan 1447 Hijriah ya. Jadi kurang lebih 3 abad yang lalu. Subhanallah ya, kitab beliau sampai sekarang memberikan banyak manfaat ya. Kemudian watatal madza ala walidihi Qadil Uyainah. Beliau belajar yang pertama dengan ayahnya. Ayahnya seorang ulama, bahkan seorang hakim ya, di kota Uyainah. Fi waqtihi, di saat itu ya, saat beliau masih hidup ya. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama'in Najd. Dan juga beliau belajar dengan ulama-ulama yang masyhur yang terkenal di kota Najd. Dan termasuk juga wal Madinah, di kota Madinah, wal Ahsa di kota Ahsa, wal Basra di kota Basra ya di Irak. Fa'adraka ilman ghaziran ahallahu lil qiyami bidakwatihi al mubarakah. Maka dengan perjalanan beliau menuntut ilmu ya, rihlah menuntut ilmu, berkeliling ya ke negeri-negeri kaum muslimin yang di sana banyak para ulama dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah SWT memberikan ilmu dan beliau mendapatkan ilmu yang sangat luas ya untuk dipersiapkan mengemban dakwah ya yang penuh berkah atau yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ya, fi waqtin intasyarat fihil bida' wal khurafat. Pada masa itu di abad ke-12 di zaman beliau itu telah banyak tersebar berbagai kebid'ahan ya. Wal khurafat, dan juga khurafat-khurafat ya. Wa tabarruk bil kuburi wal asjar wal ahjar. Dan di zaman beliau itu
banyak sekali praktek-praktek orang-orang kaum muslimin yang mereka bertabaruk ngalap berkah ya kepada kuburan, ngalap berkah kepada pohon-pohon dan juga kepada batu-batu. Jadi memang sudah dari zaman dahulu syaitannya itu tidak berubah ya. Sejak di awal zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu juga terus setannya menyesatkan manusia ya, sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka pun diarahkan kepada gulu ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh, kepada kuburannya, kepada peninggalan-peninggalannya, atau kepada benda-benda yang mereka anggap keramat ya, mereka anggap keramat tempat mereka ngalap berkah, di sana pun bisa ada keberkahan. Bahkan bagian mereka karena awamnya ya, karena ilmu tidak tersebar, kemudian syaitan terus membisikkan was-was, menyesatkan manusia, menganggap bahwasanya batu-batu atau kuburan atau benda-benda pusaka atau yang lainnya itu merupakan benda-benda yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa menolak bala, yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa mendatangkan, menurunkan hujan dan seterusnya. Ya memang dari dahulu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini terjadi di abad ke-12 saat itu di semenanjung Jazirah Arab. Ya. Faqama rahimahullah ta'ala, maka dengan beliau, ya, dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau, ya, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, pemahaman para salaf, dan juga para ulama ahlus sunnah, maka beliau menegakkan dakwah ila tashihil aqidah, dakwah yang paling utama dakwah para nabi dan rasul ya, yaitu membersihkan akidah, memurnikan akidah ya, membenarkan akidah, keyakinan-keyakinan yang selama ini sudah masuk ya kepada kita, syubhat-syubhat dari nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita ya, akidah-akidah yang rusak ya. Kemudian wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan juga ya menyeru kepada ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allafa iddata kutub, dan beliau juga ya, berkarya ya dalam rangka menyebarkan ilmu dan berdakwah dengan kolam, dengan pena ya. Beliau menulis buku sebagaimana para ulama dahulu berdakwah selain dengan lisan, mereka juga berdakwah dengan kolam ya, dengan pena, maksudnya dengan menulis banyak buku. Min ashhariha hadzal kitab, Kitabut Tauhid. Dan kitab yang sangat masyhur ya yang beliau tulis, salah satu karya beliau yang memiliki keberkahan ya, sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, yaitu kitab ini, kitab Tauhid di hadapan kita ini. Faqad laqiya qabulan aziman ladai ulama wal muta'allimi, dan subhanallah ya, kitab ini mendapatkan penerimaan yang sangat besar baik dari kalangan para ulama maupun dari para penuntut ilmu, wa tanaubihi dirasatan wa syarhan, dan mereka ya para ulama, baik para ulama atau para penuntut ilmu tersebut sangat perhatian terhadap kitab ini ya, banyak dipelajari dan juga banyak disyarah, dijelaskan, bahkan dijadikan kajian-kajian ilmiah di seluruh dunia, termasuk di Arab Saudi, bahkan di kota Madinah, di Mekah. Kitab ini terus diulang-ulang ya. Kami saja sudah menghadiri berapa kali daurah para ulama kitab tauhid ini. Ya, kitab tauhid ini, subhanallah. Karena memang ya mengulang-ulanginya tidak akan pernah bosan, dan mengulang-ulanginya terus memberikan manfaat kepada kita ya. Kenapa? Karena di dalam kitab ini isinya Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi. Sehingga mengulang-ulanginya berarti kita memurojaah, mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Dan mengulang-ulang hadis-hadis Nabi. Dan juga perkataan para sahabat. Juga perkataan para ulama. Ya. Sehingga sangat bermanfaatnya. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i azimul fa'idah. Maka kitab ini subhanallah ya, kitab yang sangat badi'ul wad'i, peletakannya itu sangat bagus ya. Beliau akan susun itu. Ada 60 lebih bab ya, dimulai dengan makna tauhid, kemudian keutamaannya, kemudian eh, apa? Syarah dari la ilaha illallah, dan kemudian macam-macam ibadah terus ya sampai nanti di
ditutup ya dengan Asmaul Husna kalau nggak salah ya. Naam, wa'adhimul faidah dan memberikan banyak manfaat, ya, manfaat yang sangat besar. Nafa'allahu bihi khalqan katsiran ya. Melalui kitab ini banyak kaum muslimin yang mendapatkan manfaat yang banyak ya. Kemudian diceritakan lagi waqad baqiya syaihu tilata hayatihi mualliman, dan beliau sepanjang hidupnya ya Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, sepanjang hidupnya beliau terus mengajar ya, wada'iyan ilallah, dan sebagai dai yang mengajak kepada jalan Allah, amiran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar. Beliau mengajak perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar ya. Ila an tuwfiya fi dzir'iyah kurba Madinah Riyadh, hingga diwafatkan ya di negeri atau di kota Dir'iyah ya, dekat dengan kota Riyadh juga pada tahun 1206 Hijriah ya. Waqad takharaja ala yadihi adadun kabirun minal ulama wa a'immatid da'wah. Dan hasil dari didikan beliau telah banyak yang mencetak generasi-generasi yang sangat banyak dari kalangan para ulama dan juga para pemimpin-pemimpin dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ajzalallahu lahul ajra wa thawab. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepada beliau ya. Wa ja'alal jannata mathwahu, dan semoga Allah menjadikan surga untuk tempat tinggal beliau rahimahullahu taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, dan kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, ini adalah sebagian dari muqaddimah yang yang sudah ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Mungkin selanjutnya kita akan bacakan bab pertamanya langsung ya. Boleh host menampilkan kitab terjemahannya ya. Saya akan tutup ini. Boleh ditampilkan terjemahan terjemahannya, kemudian dibacakan bab pertamanya. Mungkin boleh dibantu admin atau yang lainnya. Nah, nah, silakan dibaca. Tafadhal. Oke. Kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, wa ma khalaqa wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budu. Firman Allah, Wal insa illa liya'budun. wa insa illa liya'budun. Nah, Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Um, Firman berikutnya ialah uh, walak eh, walakada wal walakada ba'asna fi kul kulla kulli umma ke- kul- kulli ummatin rasulan ani anik budullah budullahu waj waj tanibus tanibut to gots gots tagut. Tagut. tohut. Oke, Nah, oke. Dan sesungguhnya kami mengutus dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tauhid. Ke ada berikutnya.
Kul 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 ta'alau atlu ma rabbukum alaikum Allah tuswiku bihi saika wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu bersekutu satu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap orang tuamu dan janganlah kamu membunuh anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa dan jangan dan janganlah di antaranya dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan sesuatu sebab yang sebenarnya. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya memahaminya. Dan jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia dewasa dan sempurnakanlah takaran timbangan dengan adil. Kami tidak menentukan beban kepadamu, melainkan sekedar kesanggupannya. Apabila berhendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu, penuhnya janji Allah yang demikian diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus dan ikuti dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai kamu dari jalannya. Yang demikian diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Naam, barakallahu fikum. Hmm. Mungkin sampai di situ kita lanjutkan syarah dari Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah nanti kita lanjut bacanya. Mungkin boleh ditutup dulu. Taib. Taib. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala. Sekarang kita akan melihat atau membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Yaitu yang pertama firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Qala Syekh, beliau mengatakan, "Maudhu' hadzal kitab." Tema kitab ini, itu kitab yang sedang kita baca ini ya, yaitu tauhid. Bayanut tauhid yaitu menjelaskan tauhid. Allazi aujabahu Allahu ala ibadihi. Yang Allah telah wajibkan ya, tauhid ini kepada hamba-hambanya. Allah SWT mewajibkan tauhid kepada hamba-hambanya. Wa khalaqahum li'ajlihi. Dan Allah menciptakan hambanya agar memahami tauhid dan mengamalkannya. Agar menegakkan tauhid ini. Jadi kita hidup ini, ya, tujuannya kita diciptakan Allah dan hidup di dunia ini untuk bertauhid. Ya. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Dan juga menjelaskan, kitab ini temanya menjelaskan apa-apa yang bisa menafikan tauhid atau menghilangkan tauhid. Ya. Jadi kitab ini akan banyak nanti menjelaskan keyakinan-keyakinan itikad atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi atau bahkan menghapus, menghilangkan tauhid dari seorang hamba. Minasyirkil akbar. Seperti syirik akbar ya, yang bisa mencabut tauhid, menghapus tauhid. Ayunafi kamalahu
atau bisa menghilangkan kesempurnaannya. Al-wajibah, yaitu yang wajib, ya, yang dianjurkan untuk menegakkannya. Awil mustahab minasyirkil asqari wal bidah. Atau perkara-perkara yang sunnah yang ditinggalkannya. Akibat perbuatan-perbuatan syirik kecil atau perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah yang tidak mukafir, ya, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Bid'ah juga bertingkat-tingkat sebagaimana perbuatan syirik itu bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian beliau menjelaskan makna kitab. Apa makna kitab dalam bahasa Arab? Kitab itu dia adalah masdar dari katabah. Jadi fiilnya itu katabah yaktubu. Kitab, kitab. Apa maknanya? Maknanya jamaah. Jadi salah satu makna kitab itu adalah jamaah, mengumpulkan dari sisi bahasa. Wal kitabatu bil qalam, yang dimaksud dengan kitabah bil qalam, menulis dengan pulpen, maksudnya jam'ul hurufi wal kalimat, yaitu mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata sehingga menjadi satu susunan kalimat. Makanya disebut kitabnya, buku. Kenapa disebut buku? Karena di dalamnya itu kumpulan kata-kata menjadi sebuah kalimat yang di dalamnya berupa ide, ya, ideologi, berupa apa namanya, ya macam-macam, tergantung kitabnya, tergantung bukunya. Kalau buku ad-din, buku agama kita, berarti berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan syariat dan yang lainnya, ya. Kemudian apa makna tauhid? Wa tauhid, adapun tauhid, kata beliau, masdar dari wahada yuwahidu, tauhidan. Ya, asal dari fiilnya itu wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu-satu, menjadikan satu-satunya. Ai ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan satu. Ya. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadah. Adapun yang dimaksud dengan tauhid itu sudah istilah mustalah, ya, istilah syar'i, bahwa kalimat tauhid itu maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah atau dengan ibadah kita. Maksudnya mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqtu, dan kalimat khalaqtu dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 tadi, ya, wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budu. Apa makna khalaqtu? Aku menciptakan. Apa makna menciptakan? Ai al khalqu, penciptaan itu artinya wa ibda'u syai'in min ghairi aslin walah tidain, yaitu menjadikan sesuatu dari sebelumnya nggak ada, tidak ada usulnya, walah tidain, dan tidak ada tiruan. Jadi benar-benar dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Dan menciptakan sesuatu itu tidak meniru dengan sesuatu yang sudah ada, sudah nggak ada. Jadi dulu nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada manusia, nggak ada jin, nggak ada malaikat. Kemudian Allah ciptakan semuanya, termasuk langit dan bumi dan termasuk manusia, termasuk jin. Allah berfirman, ya, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia min solsol, ya, dari tanah liat kering, ya, min hama'im masnun, yaitu tanah liat lumpur yang dibentuk, ya, dibentuk rupanya. Wal jannah khalaqnahu min qablu, dan jin kami ciptakan juga kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu min naris samum, dari api yang sangat panas. Begitu juga langit dan bumi ini, ya, Allah yang menciptakannya, dan seterusnya, dan semua yang ada di alam semesta ini. Dan termasuk penciptaan manusia, termasuk kita ini. Kemudian apa mana liya'budun? Apa mana ibadah? Agar mereka beribadah kepadaku. Al-ibadah fil lughah, makna secara bahasa,
yaitu secara bahasa. At-tadallul wal khudu' itu adalah tunduk patuh dan merendahkan diri. Jadi secara bahasa ibadah itu maknanya tunduk patuh atau merendahkan diri. Makanya disebut hamba sahaya itu abdun. Kenapa? Karena kedudukannya rendah, dia bisa dijual belikan zaman dahulu kan. Kemudian dia juga wajib tunduk patuh sama tuannya. Kayak dia disebut abdun. Begitu juga jalan-jalan yang rendah itu, yang diinjak-injak, ya orang yang lalu lalang disebut thariqun mu'abbad, jalan yang direndahkan atau yang diinjak-injak. Jadi secara bahasa ibadah itu adalah tunduk patuh, ya, atau merendahkan diri. Makanya kita ibadahkan, kita ruku, kemudian kita sujud. Benar-benar kita merendahkan diri kita. Begitu juga kita beribadah dengan ketaatan. Taat itu kan tunduk, patuh, taat ya, patuh. Kita mentaati Rasul, ya, bukan merendahkan diri di hadapan Rasul, tapi merendahkan diri di hadapan Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Begitu juga kita diperintahkan mentaati ulil amri, pemimpin kaum muslimin dan para ulama. Bukan berarti kita merendahkan diri di hadapan mereka, tidak. Kita mentaati Allah, merendahkan diri di hadapan Allah karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati mereka. Begitu juga kita tunduk patuh sama orang tua ya, dan yang lainnya. Tapi kalau ibadah, ya, kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati, tunduk patuh dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyar'an, adapun secara istilah syar'i, ibadah itu adalah ismun jami'un, satu nama yang mencakup lima yuhibbullahu wa yardah. Apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi itu sesuatu yang Allah cintai, makanya Allah perintahkan. Seperti sholat. Dari mana kita tahu perbuatan sholat ini Allah cintai? Karena Allah perintahkan. Wa aqimus sholat. Kemudian Allah ridhoi. Allah ridhoi perbuatan tersebut. Ya, selain dicintai juga Allah ridhoi. Baik berupa ucapan, akwal, seperti zikir, doa, baca Quran, termasuk dakwah. Wal amali dhahirah, atau amalan-amalan yang dhahir, seperti sekarang kita menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, membacakan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, sholat, zakat, infak, sedekah, puasa, haji, umrah, dan ibadah-ibadah yang lain yang zahir, yang nampak. Wal batin, atau ibadah-ibadah yang tersembunyi, baik ibadah-ibadah hati seperti tawakal, minta pertolongan, isti'anah, isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah, kemudian juga berharap, ya, khauf, takut, roja, berharap, kemudian ridho, kemudian habsun nafs, sabar, ya, menjaga diri kita dari apa yang diharamkan Allah, kita jaga, bersabar, ya. Itu semua termasuk ibadah. Ya. Kemudian setelah beliau menjelaskan secara bahasa dari kalimat-kalimat ayat tadi, ya, beliau kemudian menjelaskan makna global ayat tersebut. Beliau mengatakan wal ma'nal ijmali, adapun makna secara global ayat tersebut, anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah tidaklah menciptakan hamba-hambanya itu, ya, baik manusia atau jin, kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Ini merupakan penjelasan hikmah penciptaan mereka. Jadi antara hikmah kita ada itu supaya kita ibadah. Jadi kita itu bukan diciptakan sekedar hanya makan, minum, hidup, beranak pinak, mencari uang, ngumpulin harta, ya, untuk cari rumah, cari kendaraan, cari jabatan, cari kekuasaan. Bukan itu, ya. Tapi tujuan kita hidup itu untuk
menegakkan ibadah kepada Allah, menegakkan tauhid. Ini yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orangnya. Sehingga saat dia mencari dunia dia semangat, Bang. Tapi saat ibadah dia lupa bahwa tujuan dia hidup itu untuk ibadah itu. Tapi dia malas. Kenapa? Karena dia imannya lemah ya. Sudah banyak syahwat yang harus dia penuhi. Ya. Dia menurutkan hawa nafsunya. Sehingga yang dilihatnya hanya materi yang nampak, yang zahir gitu. Kalau ibadah kan terkadang secara zahir nggak nampak kelezatannya, capaiannya, manfaatnya. Tapi kalau dia cari uang kan nampak gitu. Sehingga saat mencari uang dia semangat, saat dia ibadah dia malas. Ya. Padahal Allah SWT ciptakan kita itu bukan untuk cari uang itu, tapi untuk ibadah kepada Allah. Manusia pasti dia akan berusaha mencari uang, pasti dia akan bekerja ya, mendapatkan manfaat untuk kehidupannya, karena dia fitrahnya nggak mau mati ya, nggak mau maksudnya binasa, pasti dia akan cari. Nah, tapi kalau ibadah ini ujian oleh Allah SWT, pahalanya nanti goib, pahalanya nanti di akhirat. Di dunia diberikan juga, tapi tetap terbatas nanti pahalanya di akhirat. Kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau kita berpikir ya, kehidupan dunia ini berapa tahun sih? Ya, hidup di dunia ini. Nenek kita berapa tahun? Mungkin nenek-nenek dulu lumayan lumayan panjang ya usianya, ada yang 80, 90, mungkin ada juga yang 100, tapi udah sangat sedikit yang 100. Rata-rata di 70, 80. Bahkan sekarang sudah banyak yang muda pun sudah wafat. Lihat, kehidupan cuma sebentar, 60. Ya, kenikmatannya pun terbatas itu 60 tahun. Tapi lihat kehidupan setelah kematian itu ya, di alam barzakh, alam kubur saja, eh, kita nggak tahu berapa lama hidup di alam barzakh itu. Para sahabat dahulu yang sudah meninggal, ya, para sahabat yang sudah meninggal, jasad-jasad mereka terkubur di kota Madinah, di Baqi, di Uhud, dan di tempat-tempat yang lainnya. Itu sudah berapa abad? Sudah 1400 tahun. Itu pun dihitung semenjak hijrah Nabi SAW. Artinya mereka di alam barzah ini sudah 14 sampai 15 abad. Terus nggak tahu ke depannya sampai berapa abad lagi ya. Hidup di alam barzah. Kehidupan mereka dahulu paling 60-70 tahun. Mereka berjihad, mereka beriman, beramal soleh, berjihad, menolong agama Allah. Sebentar mereka hidup merasakan kesulitan paling berapa tahun sih? Para sahabat merasakan tekanan Quraisy yang bersama Rasulullah SAW waktu di Mekah sebentar. Ya, berapa tahun. Setelah itu mereka diberikan kemenangan, kemenangan, kemenangan di kota Madinah. Kemudian mereka wafat. Begitu juga Rasulullah SAW wafat. Ya, usia 60, 63 tahun. Lihat, setelah itu mereka hidup di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, jangan kamu menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di alam lain, di alam barzah, di alam kubur. Ya, yang kita nggak tahu alam itu gaib ya. Hanya beberapa hadis-hadis dalil yang menceritakan sebagian nikmatnya, sebagian juga ada azabnya. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan Allah rezeki di alam itu. Lihat mereka merasakan kenikmatannya. Bersabar 40 tahun, mungkin 20 tahun ya. Karena Nabi berdakwah kan 23 tahun. Mereka bersabar 23 tahun, mungkin lebih ya, ada yang umurnya panjang. Mungkin ya anggaplah mereka bersabar 50 tahun, meninggal ya, dalam keadaan muslim, tetap mentaati Allah. Tapi mereka mendapatkan nikmat ribuan tahun. Sampai nanti hari kiamat. Itu baru alam alam barzah yang panjang banget. Belum nanti alam akhirat, kiamat, hari kiamat. Di sana hanya ada surga dan neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Kalau orang yang cerdas, tentu dia akan mikir, oh kalau begitu, tujuan saya kesenangan di alam akhirat. Alam barzah saja, panjang kesenangannya, apalagi nanti di akhirat. Begitu juga sengsaranya nanti di alam barzah. Sengsaranya panjang,
Belum lagi nanti di akhir. Fana'udzubillah min dzalik. Dia menikmati syahwat cuma sebentar di dunia, tapi hukumannya berat. Makanya kita harus sadari ini ya, tujuan kita itu ibadah. Jadi saat ibadah itu ya Allah, Kau ciptakan aku untuk ini. Jadi saat dipanggil ibadah itu dia semangat. Karena Allah Allah ciptakan dia tubuhnya itu, hartanya, pikirannya semuanya untuk menegakkan ibadah ini. Jadi dia akan semangat. Falam yurid minhum ma turidu sadata min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Kata beliau, ya, Allah tidak menghendaki dari hamba-hambanya itu seperti yang diinginkan oleh para raja-raja atau tuan-tuan di dunia dari pengawal-pengawal atau budak-budak mereka. Dari bantuan, ya, berupa rezeki atau makanan. Kalau raja-raja kan dia punya pengawal-pengawal, dia punya dayang-dayang, dia punya budak-budak untuk memenuhi kebutuhan raja itu. Raja itu kalau dia sendiri nggak jadi raja, dia sendiri dia. Kenapa dia jadi raja ya? Karena banyak pengikutnya. Begitu juga tuan punya budak-budak, budak-budak itu bekerja untuk tuannya. Pemilik perusahaan banyak karyawan-karyawannya, karyawan-karyawannya bekerja untuk memberikan profit, keuntungan perusahaan tersebut untuk siapa? Untuk pemiliknya itu. Walaupun dia juga dapat, tapi nggak banyak kan. Begitu juga ya, eh, instansi-instansi yang lainnya kan. Tapi kalau kita beribadah, beramal, beribadah, melakukan perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi berupa ibadah tadi, Allah nggak butuh diberikan rezeki, Allah nggak butuh diberikan makan. Justru Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki ya dan memberikan makan kepada hamba tersebutnya. Ma uridu minhum min rizkin, ya. Allah tidak menginginkan rezeki dari mereka dan Allah juga tidak menginginkan diberikan makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah yang memberikan makan kepada kita dan dia tidak butuh diberikan makan. Seperti yang dilakukan penyembah-penyembah berhala yang mereka memberikan sesajen, memberikan makanan. Subhanallah nggak butuh itu ya. Wa inna ma aradal maslahata lahu. Justru Allah menyuruh kita ibadah akan memberikan maslahat untuk kita. Baik dunia dan akhirat. Ya. Kemudian wa munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dan bab kitab tauhid ini. Annaha tadullu ala wujubit tauhid. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Ayat ini menunjukkan ya akan wajibnya tauhid. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya tauhid. Yaitu apa? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Menunjukkan ya, bahwa kewajiban bertauhid, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalika. Karena tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk itu ya. Kemudian terakhir ya, ma yustafadu minal ayat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, pelajaran keimanan. Nah, ini para ulama setelah membaca Al-Quran, mereka memahami ayat tersebut, kemudian mereka akan mengeluarkan fawaid-fawaid, pelajaran-pelajaran penting untuk kita. Ya. Yang pertama, dari ayat ini, kita mengetahui wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i tsaqalain al-jinna wal ins. Al-jinni wal ins. Menunjukkan wajib mengesahkan Allah dalam ibadat kepada semua makhluk termasuk jin dan manusia. Jadi ayat ini menunjukkan kita ini wajib mengikhlaskan ibadah kita. Wajib kita, kalau kita ibadah nggak boleh karena siapapun. Nggak boleh kepada malaikat, nggak boleh juga karena malaikat, atau kepada para nabi, atau karena para nabi, atau kepada yang selainnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, mengikhlaskan semua ibadah kita. Jadi salat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, infak sedekah kita, haji umrah kita. Semua perbuatan-perbuatan ibadah kita itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menunjukkan akan kewajiban ikhlas, kewajiban mengesahkan Allah dalam
ibadah. Kemudian yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Ayat ini menjelaskan hikmah diciptakan jin dan manusia. Kenapa sih Allah menciptakan jin dan manusia? Ya ini untuk ibadah. Bukan hanya untuk bersenang-senang. Bukan hanya untuk mengumbar syahwat. Atau sibuk ya mencari kesenangan dunia yang sementara. Kesenangan dunia yang nggak ada habisnya ini. Yang hakikatnya dia sedikit, hakikatnya dia terbatas. Makan makanan itu kan terbatas kualitasnya, terbatas juga kita menikmatinya. Yang perut kita juga kan terbatas, suapan-suapan juga sudah terbatas. Bahkan kalau sudah usia lanjut ya di atas 50, 60, 70 itu sudah banyak makanan-makanan yang nggak boleh kita makan. Padahal dia halal. Daging nggak boleh, asam urat misalkan tanya ya. Atau gula nggak boleh nanti diabetes ya. Minyak-minyak atau wah pokoknya sudah banyak yang nggak bisa dimakan ya. Belum lagi kalaupun makanan itu ada, dia nggak bisa bertahan lama ya. Bisa basi dia. Belum lagi belum tentu kita punya kemampuan memakan makanan itu ya. Kemudian anal khaliq, ayat ini juga di antara manfaat fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan kita. Walladzi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya yang enggak menciptakan, yang enggak ngasih kita apa-apa. Ngapain kita ibadah pada makhluk? Ngapain kita berharap kepada makhluk, minta kepada makhluk, kemudian menyembah makhluk ya fanaudzubillah. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam. Maka ayat ini termasuk pelajaran yang bisa diambil merupakan bantahan bagi orang-orang penyembah berhala. Kenapa? Karena mereka telah memberikan ibadah kepada yang bukan mencipta. Padahal pencipta kita adalah Allah yang menciptakan dia, makanan yang dia sembahkan kepada berhala, termasuk berhala itu juga penciptanya adalah Allah. Ya. Kemudian yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dari makhluknya. Maksudnya apa? Allah nggak butuh makhluknya. Bahkan ibadah kita itu nggak Allah butuhkan. Kita nggak ibadah juga, Allah tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau kita ibadah juga tidak akan menambahkan keagungan dan kemuliaan Allah karena Allah maha kaya dari makhluknya. Wahajatil khalqi ilaihi li'anna huwal khaliq wa hum makhlukun. Dan juga sedangkan makhluk ya hajatil khalqi ilaihi sangat butuh kepada Allah. Kita ini sangat butuh. Banyak banget kebutuhan kita kepada Allah. Banyak banget kebutuhan kita kepada Allah. Kebutuhan memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan, pandangan, pendengaran, kaki, tangan, memperbaiki kebanyakan orang kan ngomongin memperbaiki ekonomi ya, padahal yang penting itu memperbaiki hati, niat ya. Kemudian juga memperbaiki kesehatan kita. Sudah itu ke hajah kita pada keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita banyak banget hajah kita. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama kita banyak banget kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang bisa membantu dan menolong dan memberikan semua kebutuhan kita itu sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Karena Allah lah pencipta dan kita merupakan makhluk. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala dia Maha Kaya. Kemudian yang terakhir, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga di antara pelajaran fawaid yang bisa kita ambil surah Az-Zariyat ayat 56 ini ya. Menetapkan tentang hikmah pada perbuatan Allah. Jadi Allah ketika berbuat, maksudnya Allah di antara sifatnya, sifat fi'liyah, perbuatannya itu mencipta, itu di antara sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmah. Nggak mungkin Allah menciptakan itu abasa atau sia-sia, nggak mungkin ya. Kalau kita iya perbuatan kita itu kadang sia-sia, perbuatan kita itu nggak tahu ya, beli itu ujung-ujungnya jadi sampah. Kita pikir kayaknya bagus nih di dibangun itu nggak taunya menyusahkan kita sendiri dan seterusnya. Perbuatan kita itu tidak
tidak mengandung hikmah. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatan pasti mengandung hikmah. Di antaranya penciptaan alam semesta dan penciptaan jin dan manusia. Allah tidak menciptakan kita sia-sia begitu aja, nggak dibiarin begitu aja, nggak diperintahkan kita untuk beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وهدانا إلى صراط مستقيما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, sama-sama. Menarik. Mhm. Oke, kami dari admin, mohon maaf lahir batin, mohon dihalalkan agar segala khilaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Majelis berikutnya hari Selasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.